Haleluya. Shalom. Terima kasih Tuhan memberkati seluruh persembahan kita. Haleluya. Mari kita mengucap syukur senantiasa di dalam hidup ini, karena kita memiliki Allah yang sanggup memelihara kita di masa susah dan di masa senang. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Ketika kita susah, Dia ada juga di dalam hidup kita, menopang, mengajari, menuntun, dan menasihati kita. Dan apabila kita taat, kita akan menemukan jalan keluar di dalam setiap pergumulan hidup kita. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Luar biasa atau biasa di luar? Luar biasa, dahsyat dan luar biasa. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita baca dalam Keluaran pasal 23 ayat 25 sampai 27. Haleluya. Ini ayat yang sangat populer di kalangan orang Kristen. Mari kita baca bersama-sama dengan bersemangat dalam hitungan yang ketiga. Keluaran 23 ayat 25 sampai 27. 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap Aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan Aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Amin. 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 Sebenarnya ayat ini masih panjang sekali. Masih panjang dan masih banyak lagi yang dituliskan di sana. Hal-hal yang akan terjadi, yang akan kita alami apabila kita beribadah kepada Tuhan. Nah, di sini dikatakan, tetapi kamu harus beribadah. Harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Beribadah kepada Tuhan Allah mendatangkan berkat yang luar biasa. Roti makanan kita dan air minuman kita pun akan diberikan oleh Tuhan. Amin. Luar biasa ini. Mungkin selama ini kita dengar ayat ini biasa-biasa saja, tetapi ini akan luar biasa. Haleluya. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Dan Aku, yaitu Tuhan, akan menggenapkan tahun umurmu. Luar biasa. Luar biasa. Dan ayat selanjutnya juga dikatakan, Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan Aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau.
Ada yang memusuhi ibu bapak di hari-hari ini. Ada yang memusuhi saudara-saudaraku. Walaupun kita tidak punya salah, tidak punya celah, tapi kita dimusuhi. Musuh-musuh itu pun akan lari membelakangi kita. Bapak Ibu sekalian, mengapa beribadah kepada Tuhan itu mendatangkan berkat? Dan berkatnya luar biasa, dan hanya didapat dari Tuhan, karena Tuhan adalah penguasa. Dialah yang berkuasa di bumi dan di sorga. Dia yang menentukan semua. Dia yang menentukan umur hidup kita. Dia yang menentukan masa depan kita. Dia yang menentukan apa-apa saja yang akan kita alami dalam hidup ini. Dia yang mengaturnya, dan tidak ada yang dapat memprotes keputusannya. Dia adalah Allah yang berdaulat. Dia yang memberkati, dia juga yang mengutuk. Dia yang memberi nasib malang, dia juga yang memberi nasib musuh. Namanya saja Tuhan. Tuhan. Dia melakukan apa saja apa yang dikehendaki hatinya kepada semua ciptaannya. Dan dialah Allah yang kita sembah, yang kita agungkan dari tadi, dari awal ibadah sampai hari ini. Kepada dialah segala puji-pujian, nyanyian, doa, angkat tangan, sorak-sorai, semua kita berikan kepada Dia. Tuhan Allah kita berkuasa. Kita bersyukur memiliki Allah yang berkuasa. Kita bersyukur ada di pihak Allah yang benar. Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Berkat yang diberikan pun kepada kita bukan berkat kaleng-kaleng, tapi ada berkat yang luar biasa. Petrus katakan berkat yang tidak dapat binasa, berkat yang tidak dapat layu, berkat yang tidak dapat cemar, yang tersimpan di sorga bagi saudara dan saya. Amin. Dan ada berkat yang masih tersimpan, dan ada juga berkat yang sudah kita terima, dan yang sedang kita terima, dan yang akan kita terima. Maka kita harus beribadah kepada Dia. Kita harus mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Dia. Kita harus mengabdikan diri kita kepada Dia. Kalau kita ada di pihak Tuhan, apa kata Paulus? Siapakah yang akan menjadi lawan kita? Ada ayatnya kan yang berkata demikian. Jika Allah di pihak kita, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap kita? Siapakah yang akan menjadi lawan kita jika Allah di pihak kita? Nah, bagaimana supaya Allah di pihak kita? Yaitu kita harus beribadah kepada Tuhan. Amin. Beribadah. Tuhanlah yang mendatangkan penyakit. Tuhan juga yang menyembuhkan. Tuhan yang mendatangkan penyakit sampar. Dia juga yang melenyapkan. Ibu bapak percaya bahwa Tuhan yang mendatangkan penyakit sampar? Siapa yang percaya? Kan ada ayatnya. Tuhan yang mendatangkan penyakit sampar, bahkan kepada umatnya. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 12
sampai 16, Tuhan berfirman kepada Salomo. Sudah ditemukan ayatnya di sana, ibu bapak bisa baca. Dikatakan di sana, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Jadi di sana ada ayatnya bahwa Tuhan juga melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Haleluya. Luar biasa. Jadi rupanya Tuhan itu dia mau melepaskan penyakit sampar, penyakit menular di antara umatnya. Bahkan menyuruh belalang-belalang memakan habis hasil bumi. Nah, kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan, kalau kita tidak melukai hati Tuhan, kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan benar, maka Tuhan tidak akan melepaskan penyakit sampar itu. Tuhan tidak akan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Tuhan tidak akan menutup langit sehingga tidak ada hujan. Tetapi oleh karena umat bangsa Israel, mereka melalaikan tahun-tahun sabat, tidak lagi beribadah kepada Tuhan, tidak lagi menyelidiki hukum Taurat, maka Tuhan pun melepaskan penyakit sampar, melepaskan belalang-belalang dan menutup langit sehingga tidak ada hujan. Tetapi ketika umatnya yang atasnya nama Tuhan disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan di dalam rumah Tuhan, ketika mereka pulih ibadahnya, maka apa kata Tuhan? Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Dari mana? Dari rumah Tuhan yang dibangun oleh Salomo. Jadi Tuhan matanya terbuka dan mendengar, telinganya menaruh perhatian ketika kita beribadah bersama-sama. Dan saat itulah Tuhan mendengar dari surga, mengampuni dan memulihkan negeri mereka. Jadi marilah kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Beribadah. Sesungguhnya penyakit sampar atau penyakit menular bukanlah untuk orang percaya, tetapi untuk orang fasik. Karena kita, Paulus katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9, karena kita ditetapkan bukan untuk ditimpa murka atau ditimpa malapetaka, tetapi kita ditetapkan untuk
memperoleh keselamatan. Pemazmur juga katakan dalam Mazmur 91, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Haleluya. Jadi pembalasan terhadap orang-orang fasik, anak-anak Tuhan hanya akan menonton, melihatnya. Kalau kita melihat Mazmur 91 ini agak aneh ya. Aneh ini saya rasa. Karena angkanya juga unik. Unik sekali. Mazmur 91. Pandemi COVID-19. Kan angkanya dibalik kan? 91 Corona Virus Disease 19. 91 dengan 19. Jadi obat virus corona adalah Mazmur 91. Penangkal virus corona adalah Mazmur 91. Amin. Oh tidak ada amin. Iya kan? Kenapa bisa 91 dengan 19? Isinya pun penyakit sampar. Pemuda sudah hafal ayat ini? Jangan dipakai baju itu kalau nggak dihafal ayatnya. Udah dihafal? Mazmur 91. Iya dong. Coba kita lihat isinya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Kan penyakit sampar pula di sana yang busuk. Dengan kepaknya yang akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kan itu bunyinya, penyakit sampar. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat pertemuanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Luar biasa. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan gantung kepada batu. Singa dan ular telung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Wow. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Ini firman Tuhan. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya
dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin, Ibu Bapak. Jadi dihafallah ayat ini. Kalau takut sama virus corona, hafal ayat ini. Ucapkan di hari Mazmur 91. Banyak orang yang sudah mencobanya. Banyak orang yang sudah mencobanya. Sebelum pandemi COVID pun, sesudah pandemi COVID pun, sudah banyak orang yang merenungkan ayat ini, mengucapkannya tiap hari. Tetapi tetap juga pakai masker. Jangan mentang-mentang sudah dihafal ayat ini menantang. Tapi coba Ibu Bapak perhatikan Mazmur 91 dengan COVID-19, angkanya saja dibalik, dan isinya menuju kepada penyakit sampah. Dan Tuhan sediakan ini semua untuk orang fasik. Tetapi untuk orang yang beribadah kepada Tuhan, Tuhan berkata, aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Dan kalaupun punya sakit karena manusia, memang sakit juga, Tuhan berjanji akan menyembuhkan. Amin. Aku akan menyembuhkan dan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tetapi satu tugas yang harus kita lakukan adalah kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Beribadah dengan tidak main-main. Karena ada juga ibadah, karena ada juga orang yang beribadah juga dibunuh oleh Tuhan. Ada di Alkitab orang yang beribadah dibunuh oleh Tuhan. Siapa itu? Imam Buddha, anak imam, yaitu Nadab dan Abihu. Coba kita baca Imam. Jadi kita perhatikan ibadah kita. Ibadah kita harus benar-benar. Jangan kita beribadah seperti Nadab dan Abihu. Mereka beribadah, mempersembahkan korban kepada Tuhan, dan Tuhan membunuh mereka. Imamat 10 ayat 1. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membawa api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan di hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Tuhan membunuh Nadab dan Abihu yang beribadah kepada Dia. Kenapa dia dibunuh, Ibu Bapak? Karena dia mempersembahkan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Apa artinya ayat ini? Banyak orang bilang itu ibadah, kalau tidak diketahui gembalanya itu ibadah, itu api yang asing katanya. Tahu ada sama ini? Saya rasa tidak. Kalau gembalanya malas, lalu jemaatnya berapi-api melayani kemana-mana, masa itu jadi api yang asing? Kalau gembalanya hanya tidur-tidur, gak suka bersaksi, lalu jemaahnya suka bersaksi, lalu jemaahnya bersaksi kemana-mana, masa itu jadi api yang asing? Tidak kan? Api itu tugasnya untuk apa? Membakar kita. Api itu membakar, memberi kita semangat untuk melayani. Nah, api yang asing di sini adalah api yang lain, yaitu api yang bukan api Roh Kudus,
yang membakar kita melayani, ada api yang asing yang mendorong kita melayani. Bukan dari Roh Kudus. Itu maksudnya. Artinya bahwa kita melayani bukan karena dorongan Roh Kudus, tetapi karena ada keinginan lain. Misalnya untuk mendapat uang, maka dia semangat melayani. Nanti supaya dapat uang, ayo melayani. Begitu. Rajin beribadah supaya nanti di gereja kan ada cewek cantik. Ya, begitu contohnya. Di sana ada jogan, cowok ganteng. Wah, ayo gereja yuk. Semangat itu gereja. Karena di gereja ini ada jogan. Ada juga cecan. Semangat dia. Itu api yang asik. Itu maksudnya. Uang satu, uang. Populer, ketenaran, tetapi api yang diinginkan oleh Tuhan, api Roh Kudus, maka Tuhan membunuh. Kalau sudah begitu, berarti dia beribadah bukan kepada Tuhan, tetapi beribadah kepada manusia. Ada juga orang beribadah kepada Tuhan untuk menyenangkan hati gembalanya. Dia begitu mengagungkan gembalanya melebihi Tuhan. Kalau bukan gembalanya, tidak ada yang lain. Sehingga apapun yang dilakukan gembalanya, maupun itu salah, tetap gembalanya didukung. Kompromi dengan kesalahan gembala. Tidak mau menyatakan kesalahan gembalanya, tidak mau menegur gembalanya di mana salahnya. Tetapi salah pun gembala itu. Dalam gembala itu pun ada kepahitan, ada kebencian, ada iri hati, ada ketidakadilan, tapi didukung. Dibiarkan saja gembalanya melakukan hal-hal itu. Tidak dia tegur, tidak dia doakan, tidak dia nasihati, tidak dia kasih pandangan-pandangan kepada gembalanya supaya bertobat, tetapi dia sokong, dia dukung. Padahal pimpinannya sudah begitu melenceng dari firman. Maka dia beribadah kepada manusia, dia beribadah kepada gembalanya. Dia menyenangkan manusia, bukan Tuhan. Maka Tuhan membunuh. Jadi kita perhatikanlah ibadah. Banyak orang yang rajin beribadah, tetapi tidak untuk Tuhan, untuk menyenangkan manusia. Itu adalah api yang asing. Maka terjadilah pembunuhan. Jadi ibu bapak kalau melihat saya salah, tengok saja, ya. Pak Pendeta sudah melenceng dari firman, bertobat Pak Pendeta. Karena bisa saja saya lupa diri kan, ingatkan. Kalau ibu bapak mendukung saya, waktu saya salah, saya sudah salah melenceng, tetapi ibu bapak terus menyenangkan hati saya, mendukung saya. Aduh, ibu sudah beribadah kepada manusia, kepada saya, bukan kepada Tuhan. Hati-hati nanti Tuhan membunuh. Itu maksudnya api yang asing ini. Semangat melayani bukan karena dorongan Roh Kudus, tetapi karena semangat yang lain-lain. Maka Nadab dan Abihu pun dibunuh oleh Tuhan. Karena apa itu saudaraku sekalian? Di hari-hari ini penghakiman sudah dimulai. Dan penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 17. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Maksudnya ini apa ibu bapak saudaraku sekalian?
Tuhan sedang mengoreksi orang-orang yang beribadah kepada Dia. Dan orang-orang yang berada dalam rumah Tuhan lah yang pertama-tama dikoreksi oleh Tuhan, diselidiki oleh Tuhan. Dan jikalau orang-orang dalam rumah Tuhan didapati tidak benar, maka kita pun akan mendapatkan hukuman. Kita akan dihakimi. Orang yang ada dalam rumah Tuhan adalah orang yang beribadah. Jadi orang yang beribadah kepada Tuhan pertama-tama dikoreksi oleh Tuhan. Oleh karena itu kita harus jaga hati, pikiran, dan hidup kita harus benar-benar suci dan sempurna, melakukan seluruh firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan benar, dengan hati yang tulus ikhlas, bukan untuk menyenangkan hati manusia atau bukan untuk hal-hal yang lain, tetapi murni untuk menyembah Tuhan yang berkuasa menyembuhkan, Tuhan yang berkuasa menghidupkan dan mematikan. Kita harus ambil hatinya Dia, bukan hatinya manusia yang harus kita ambil, tapi hatinya Tuhan. Lukas pasal 4 ada ayatnya, mungkin di sini ayatnya. Yang mengatakan, janganlah kamu takut kepada orang yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa untuk melemparkannya ke dalam neraka. Tetapi takutlah kepada Dia yang berkuasa membunuh tubuh, tapi juga berkuasa untuk, di mana ayatnya itu? Saya tidak siapkan ayatnya. Janganlah kamu takut kepada manusia, kepada orang yang takut, yang dapat membunuh tubuh. Lupa saya ayatnya di mana? Tidak saya siapkan, tiba-tiba saja muncul. Sebuah menang bagaimana saudara Moses, hambanya? Matius 10 rupanya, Matius 10 ya. Ayat iya. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Banyak orang takut kepada manusia, takut dikucilkan, takut gak disuruh lagi melayani, takut tidak dipromosikan atau tidak digembor-gemborkan, sehingga begitulah hanya untuk menyenangkan manusia. Tetapi kita harus belajar murni melakukan seluruh firman Tuhan, supaya penghukuman, penghakiman tidak menimpa kita. Firman Tuhan tidak akan meleset apabila kita benar-benar cinta Tuhan, benar-benar melakukan firman Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Tidak mungkin Tuhan tidak akan memberkati kita, tidak mungkin. Karena itu mari benar-benar kita menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, tidak asal beribadah. Dalam Keluaran itu dikatakan, tetapi kamu harus beribadah, harus beribadah. Beribadah di sini benar-benar beribadah, sungguh-sungguh beribadah. Jangan bermain-main saat beribadah. Jangan ada yang chatting-chattingan saat beribadah. Jangan ada yang nonton video saat beribadah. Bertobat. Kalau kita saat beribadah main HP, mainkan WA,
main Facebook, berkat ibadah tidak akan sampai kepadamu. Justru kutuk yang datang. Amin. Justru kutuk yang datang. Karena penghakiman dimulai dari dalam rumah Tuhan. Karena itu sungguh-sungguh beribadah. Jangan main HP. Main HP bukan kita boleh. Tapi jangan tergoda buka-buka yang lain. Karena tinggal kliknya itu langsung terbuka ke semua itu kan. Jangan tergoda. Lebih baik kau usah pakai HP saat mendengar firman. Bawa kita. Amin. Supaya kamu tidak bertambah. Sempat dosa bertambah bahaya. Kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, akan diberkati roti, makanan, air, minuman, tidak ada penyakit. Tetapi kalau tidak sungguh-sungguh, bermain-main, roti pun tidak ada, air pun tidak ada, penyakit justru datang. Jadi harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Lihat Nadab dan Abihu. Lihat mereka berdua, seorang imam yang sudah mengalami hadirat Tuhan, awan kemuliaan Tuhan sudah mereka nikmati selama mereka melayani. Tetapi satu saja kesalahannya, ketika dia mempersembahkan api yang asin, Tuhan tidak pandang bulu, langsung dibunuh dua-duanya, kakak beradik mati. Karena apa? Banyak anak Tuhan yang mengalami rugi karena dia beribadah bukan kepada Tuhan, tapi dia beribadah kepada gembalanya, dia beribadah kepada manusia, tidak beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan membunuh, mati rohani, juga mati jasmani. Tuhan sanggup lakukan. Tetapi kepada orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, bukan melekat kepada manusia. Manusia tidak perlu disanjung tinggi, tidak perlu dikultuskan. Hanya Tuhan yang kita sanjung. Maka Tuhan akan membentengi kita. Dia akan memuliakan kita. Sekalipun kita ada dalam kesesakan, Dia akan menyertai kita dalam kesesakan. Dan bila kita berseru kepada Dia, Dia berjanji akan menjawab. Dan Dia juga berjanji akan menggenapkan tahun-tahun umur kita. Tahun-tahun umur kita genap. Oleh karena Tuhan mengasihi kita. Mengapa kita mengasihi Tuhan? Dikasihi Tuhan karena kita beribadah kepada Dia. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan firman-Nya, yang beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Banyak kali kita terlalu khawatir akan makanan minuman kita. Kita terus fokus untuk kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari, sehingga kita lupa beribadah, lupa mencari Tuhan, lupa berdoa. Maka kita terus capek. Padahal Tuhan menyediakan berhenti bagi kita. Berhenti satu hari untukku. Maka sepanjang hari kamu akan mengalami ketenangan, mengalami istirahat. Karena Tuhan memerintahkan berkat bagi orang yang beribadah kepada Dia. Amin, Ibu Bapak. Mari kita angkat lagu. Kita angkat lagu, kita menyanyi. Bagaikan seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Begitulah hatiku, haus kepadamu ya Tuhan. Rindu aliran sungaimu.
Lebih dalam lagi
kekal selama-lamanya. Tiada Allah yang seperti Engkau yang kami sembah selama-lamanya.